Shalom, Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara yang paling dengar banyak dari sini. Ini agak bisu ya dari sini. Coba semua dengar. Shalom. Nah, ini ada suaranya. Tadi suaranya ini aja. Jangan sampai ini wisudawati bisu, saya takut ya. Saya mesti dengar suara. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Rektor Undana dan seluruh sivitas akademika Universitas Nusa Cendana yang saya hormati, wisudawan, wisudawati, dan para orang tua, baik yang ada di sini maupun yang lewat media daring. Kita bersyukur bahwa hari ini kita dapat melaksanakan Dies Natalis ke-58 Universitas Nusa Cendana. Kita beri tepuk tangan kepada Universitas Nusa Cendana dulu. 58 tahun Dies Natalisnya. Dan juga wisuda doktor, magister, profesi, dan sarjana periode ketiga tahun 2020. Dan kita tentunya bersyukur walaupun dunia dalam keadaan rawa payah, tapi kita tetap melaksanakan seluruh tugas tanggung jawab kita dengan baik. Sebagai gubernur, saya tentu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Universitas Nusa Cendana, Bapak Rektor dan seluruh sivitas akademika Universitas Nusa Cendana, karena begitu banyak lewat lembaga ini telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pasti ada yang kurang tentunya, dan kekurangan itu yang terus harus kita benahi dalam rangka kita menatap masa depan Nusa Tenggara Timur yang lebih baik. Menjadi seorang sarjana itu adalah kebanggaan setiap manusia. Saya dulu sangat ingin juga menjadi seorang sarjana. Karena itu walaupun saya keliling-keliling kemana-mana pekerjaan, tapi saya berjuang untuk saya sekolah dan saya mau jadi sarjana. Kebetulan yang dari kecil saya bercita-cita menjadi seorang pengacara, maka saya memilih untuk kuliah hukum. Dan saya berjuang untuk itu sampai saya diwisuda. Dan itu kebanggaan saya. Dan saya sampaikan pada orang tua saya bahwa saya berhasil menjadi seorang sarjana. Dan tentunya orang tua pun akan bangga kalau anak-anaknya itu telah memperoleh pengakuan akademik lewat gelar yang diperoleh. Entah itu sarjana apapun namanya, pasti itu pengakuan itu memberikan kebanggaan bahwa anaknya itu diakui sebagai manusia yang punya kecerdasan. Karena itu bila seorang wisudawan yang nantinya mengemban tugas kecerdasan akademik yang dimilikinya, dia harus mampu memberikan kontribusi, bahkan memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi kalau seorang sarjana yang keluar nganggur, bahkan urus diri sendiri tidak mampu, nah itu tandanya sarjana bodoh itu tidak layak dapat gelar sebenarnya. Karena yang bersangkutan sudah harus mampu untuk menolong dirinya sendiri, termasuk menolong orang lain. Itu menurut saya. Tapi kalau umpama adik-adik atau ada yang berbeda tidak apa-apa. Karena itu tantangan kita hari ini. Sebagai manusia yang hidup dalam dunia saat ini, saya bersyukur apalagi dalam situasi dunia menghadapi pandemi COVID-19. Pandemik. Jadi pandemik itu artinya seluruh dunia secara global sakit. Kalau endemik artinya daerah lokal tertentu. Seperti di NTT, endemik, penyakit endemik kita nomor 1 mati paling banyak itu namanya demam berdarah.
dengue itu mati paling banyak. 58, 54 hari ini, tahun ini kita sudah meninggal di NTT karena dengue. Virus corona satu, tapi itu sudah stroke 3 bulan di rumahnya. Nah, jadi ini perbandingan. Kita karena itu tantangan buat Undana dan provinsi ini. Tentunya NTT sangat bangga punya Undana. Dan apabila kita lihat ke dalam, Undana memiliki fakultas peternakan, pertanian, perikanan, kedokteran. Bukan yang lain-lain saya tidak mau ngomong, tapi saya hari ini lebih cocok ngomong ini. Pertanian Nusa Tenggara Timur, profesi petani itu paling banyak. Profesi sebagai pertanian di NTT 60-70% profesi ini ada di Nusa Tenggara Timur. Baik sebagai peternak maupun pertanian. Tapi kalau kita lanjut lagi pertanyaan berikut, di dalam profesi pertanian dan peternakan ini, apakah kesejahteraan paling banyak di situ? Ternyata juga tidak. Itulah penyumbang kemiskinan terbesar ternyata profesi ini. Nah, jadi itu pertanyaan yang mengganggu kita sekali. Lalu buat apa ada sarjana pertanian? Lalu buat apa saya anak saya kasih sekolah dia menjadi sarjana pertanian? Kalau ternyata pertanian NTT tidak pernah bertumbuh. Nah, karena itu di dalam pemerintahan saya ingin untuk kolaborasi ini. Profesor Fred Benu telah mengajarkan saya bahwa kalau kerja itu gubernur minimal harus triple helix. Kalau boleh dia menjadi quadruple helix. Triple helix artinya komunitas, pemerintah, dan dunia usaha. Kalau quadruple helix artinya komunitas, pemerintah, dunia usaha, dan lembaga tinggi, universitas, dalam melanjutkan riset-riset yang dimaksud. Karena itu saya ingin tahun ini dan tahun depan ini minta, kalau boleh, kalau tidak boleh tidak apa-apa, para wisudawan khusus yang 5 yang tadi sebut. 1, peternakan, tidak boleh diwisuda kalau tidak punya minimal, kalau mau babi 50 ekor babi. Jadi kalau begitu kita lihat sarjana apa ada, sarjana peternakan, kita tahu ini orang punya 50 ekor babi minimal, kita tahu itu. Kalau kambing 50 ekor kambing, kalau sapi 25 ekor sapi. Jadi kalau kita tahu lulus apa, saya sarjana peternakan dari mana, Undana, kita di kapal kita tahu ini satu hebat ini. Karena kita usah cek lagi, kenapa bilang hebat? Karena minimal urus sapi ke babi, sapi dia ada 25 itu. Nah kita sudah tahu memang sudah itu ada 25 itu. Jadi ukurannya langsung terukur memang. Ini manusia keluar dengan sapi 25 ekor. Jadi orang tuanya itu selesai pun dia tahu, memang anak saya. Begitu juga pertanian. Begitu tanya, tamat apa? Sarjana pertanian. Dari mana Undana? Kita tahu minimal 1 hektar dia sudah punya dengan rakyat. Jadi 1 hektar. Jadi kita punya masalah. Banyak yang bilang sama saya, gubernur, masalahnya kita tidak tahu berapa banyak lahan di NTT, kering atau tidak. Saya bilang kita kerja sama-sama. Ke depan bukan kita mencari tahu berapa lahan yang kosong, tapi kita dapat memastikan berapa lahan yang telah dikerjakan. Kita rubah cara mindset kita ke depan. Karena kalau kita tanya lahan kosong berapa, kita bingung. Dari kepala desa bilang A, camat bilang B, bupati bilang D, kepala dinas bilang N, dan akhirnya kita babak belur. Tapi kalau kita sudah kerjakan, maka itu sebuah kepastian. Kita akan menjawab dengan pasti, saya punya 1 hektar. Maka kalau 1000 orang, ada 1000 hektar yang telah dikerjakan. Jadi kita yang pasti-pasti saja. Kalau dia sarjana perikanan, maka kalau dia bilang budidaya, maka dia dapat dipastikan sudah 2 punya keramba apung. Kalau budidaya, entah atau budidaya di darat atau budidaya laut, minimal 2 keramba dibuat. Kemarin kalau ikan nila itu dari Undana, saya lihat ada praktek di sana. Saya tanya, kalau kamu sudah bisa bikin ini, nanti saya bilang Pak, nanti profesor baru kamu wisuda ya. Kalau tidak bisa bikin model seperti ini, minimal 2 tidak boleh wisuda. Karena di dalamnya itu berarti kita sudah tahu 1 bulan dia sudah memperoleh sekitar 1,5 juta. Maka yang bersangkutan begitu selesai, dia tidak lagi mencari pekerjaan karena dia mampu melakukan pekerjaan dan bahkan dia mempekerjakan orang lain. Nah, ini
tantangan kita dalam situasi COVID seperti ini. NTT harus melangkah maju. Saya bangga terhadap kedokteran Undana. Saya bertanya kepada dokter-dokter internship yang ada di NTT, bagaimana kamu melihat teman-teman, adik-adik, ataupun sahabat kamu yang dari Undana? Jawabannya, saya minta jawaban jangan basa-basi karena guru yang tanya. Harus jujur. Mereka bilang begini, kalau teori kami lebih, tapi kalau praktek kami kalah. Saya dalam hati, cocok juga ini. Artinya, kalahnya kenapa? Kalau kami ini hanya belajar di buku, tapi tidak bisa megang pasien. Kalau mereka begitu nyampe kondisi seperti ini, mereka diagnosa, langsung megang, langsung beres, langsung mereka tahu. Nah, saya bilang itu waktu harusnya seperti itu. Karena itu, berangkat dari Fakultas Kedokteran Undana, saya ingin juga pertanian, peternakan, perikanan, itu seperti itu. Kalau ada yang datang di NTT, orang bilang, ilmu kami agak lebih sedikit, tapi kalau praktek kami kalah. Mereka lebih punya kuasa untuk mampu mengerjakan itu menjadi jadi. Dan kami punya ini masih abstrak saja. Kami ini masih awan-awan. Kalau umpamanya belajar dari doa Yesus, dia bilang, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Artinya yang di surga itu baru datang di bumi, supaya orang lihat itu surga itu ada. Kalau hanya omong surga-surga, kalau tidak turun di bumi, orang tidak percaya sengkotong. Nah, ini sama dengan ilmu juga. Kalau ilmu-ilmu terapan itu jangan omong menurut buku begini, tidak jadi. Itu berarti kau tidak pernah mengerti tentang ilmunya. Karena ilmunya harus turun ke landing, dia menjadi konkret. Karena abstrak ke konkret, konkret kembali ke abstrak, itulah siklus kehidupan dan ilmu pengetahuan. Karena itu saya ingin terima kasih kepada rektor dan seluruh sivitas. Walaupun di dalam kondisi sulit, tetapi kita dapat melaksanakan Dies Natalis ke-58 dan wisuda hari ini. Dan saya sebagai gubernur, saya mengharapkan sambutan hari ini dapat ditindaklanjuti dalam kerjasama yang konkret. Kita lihat berapa lahan, mahasiswa ada berapa, kita tinggal hitung. Undana sekian, Unika sekian, UKW sekian. Kerjasama menurut saya di tahun 2024, maka kita akan menatap masa depan kita, karena seluruh anak-anak pintar ada di lahan-lahan. Masalahnya begini, kalau ambil pertanian dan peternakan perikanan, tidak boleh takut hujan. Aneh kalau sarjana pertanian pergi di desa mau tanam tapi pakai payung. Itu aneh betul. Sama juga dengan gubernur, datang bicara dengan orang desa sambil pakai payung, takut panas, takut hujan. Ini dia punya nama gubernur di New York. Itu negara maju, super power. Orang kalau kena panas kulitnya nanti alergi. Kalau orang-orang NTT panas dan hujan itu harus anugerah, karena kita harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Jangan pernah takut panas. Nona-nona yang nanti kalau panas hitam, jangan jadi cantik dan putih. Cantik itu ada juga yang hitam. Eksotik itu tidak ada yang putih. Tidak ada orang bilang Nona pun eksotik, tapi dia putih. Tidak ada. Yang eksotik itu yang hitam keriting itu baru orang bilang eksotik betul-betul lah, itu sudah. Jadi jangan coba-coba bikin diri jadi putih. Kita punya hidup ini, kita coba-coba bikin diri sama dengan orang lain. Itu yang salah. Sama juga dengan saya bilang ke Pancasila, bicara tentang Pancasila. Persatuan itu tidak bilang kita harus sama, tidak. Persatuan adalah menerima ente beda, aneh juga beda, kita beda sama-sama, tetapi hidup dalam perbedaan itu dengan rileks. Kita terima perbedaan itu dengan rileks. Karena itu kita satu, unity dalam perbedaan. Dan itu karena itu saya ingin di dalam membangun Nusa Tenggara Timur, kita jangan coba-coba mau bikin diri seperti orang Eropa. Tidak, kita NTT. Tetapi teknologi yang ingin kita capai, peradaban pengetahuan yang ingin kita capai, standar mereka. Bahkan harus kita lebih di depan. Itu harus kita punya mimpi. Berkaitan dengan pandemi COVID-19, saya mencermati serius. Lama-lama menurut saya, kalau saya salah mohon maaf, nanti dokter-dokter yang akan meluruskan saya. Saya lihat betul, menurut saya orang yang masuk rumah sakit itu orang sakit. Satu, Bapak Presiden telah memerintahkan untuk kita gas dan rem.
Gas itu ekonomi, kita lihat supaya maju. Rem, kalau lihat ada kondisi buruk kita rem. Gas dan rem, perintah Bapak Presiden. Di NTT saya ingin gasnya lebih banyak, karena kita cenderung lebih baik. Nah, gas artinya bahwa kita punya kemampuan untuk efektif, itu harus lebih baik. Yaitu kalau umpama satu mahasiswa kena COVID, itu kita cek dulu. Ini kan ada sebuah diksi yang kadang-kadang membingungkan kita. OTG, orang tanpa gejala. Dia COVID tapi tanpa gejala. Menurut saya ini penyesatan. Orang sakit itu dia akan merasa bahwa dia sakit. Bapak, saya pembaran sudah enak. Bepung kepala kalau pusing-pusing, mata tak tutup, lari badan, kaki gamatar. Ini orang sakit ini. Tapi kalau orang tidak rasa apa-apa, dia tidak sakit. Apalagi berhubungan dengan virus. Virus itu hidup bersama manusia. Dia hanya tidak berfungsi di saat manusia itu punya daya tahan tubuh kuat. Karena itu tidak ada orang kasih mati virus. Kalaupun nanti ada yang bilang kita sudah temukan, apa itu namanya Pak Dokter? Vaksin. Vaksin itu orang timur bilang naksa vaksin. Vaksin itu artinya kalau bisa disuntik di dalam tubuh manusia, manusia itu punya daya tahan tubuh yang kuat berhadapan dengan virus ini. Tapi itu virus tidak akan pernah mati. Lalu kita berhadapan dengan barang tidak mati, ini kita takut semua. Kita nanti mati, virus tidak mati. Dan siklus manusia akan menuju mati. Jadi kalaupun mati, memang kita semua akan mati. Tapi ada dua kematian, satu mati bodoh, satu mati karena desain sudah alam. Yang mati bodoh ini naik lantai 18, saya lompat turun di sini, Tuhan akan jaga saya tidak mati. Nah, itu mati bodoh. Nah, mati pintar artinya dia jaga diri baik-baik dan hidup. Ada lagi ketakutan pintar, ketakutan bodoh. Takut bodoh itu dan takut pintar beda. Takut pintar itu kalau orang kasih takut sendiri, dia juga ikut takut. Tapi dia menyimak, lihat dia memahami dengan baik, dia putuskan, saya tidak takut lagi, karena saya dapat. Itu takut orang pintar. Takut orang bodoh, siapapun takut sendiri, dia takut terus. Nah, ini menurut saya kita sedang masuk dalam takut yang orang bodoh ini. Satu kena mahasiswa, satu kampus tutup bikin habis semua. Satu desa ke satu orang kena zona merah nenek moyang dari mana nenek moyang merah di situ. Satu orang kena, itu orang ditanya, kita tanya lagi, itu positif COVID, yes. Kamu rasa apa? Tidak rasa apa-apa. Ya udah, jangan pergi rumah sakit. Orang tidak rasa apa-apa. Jadi ini menabrak akal sehat kita. OTG Bapak, ini orang ini walaupun dia positif tidak rasa apa-apa, dia OTG, orang tanpa gejala, ya di rumah saja. Jangan tutup semua ini kota ini. Kita semua Amerika itu tutup semua kota. Itu namanya ketakutan bodoh, bukan ketakutan pintar. Dia tidak mempunyai akal sehat dan ilmu pengetahuan dalam diri yang dia menjadi orang pintar untuk menganalisa kondisi terjadi sehingga memutuskan langkah ini yang harus diambil. Dan saya mohon maaf, menurut saya kita mulai ditakuti luar biasa. Saya tidak pernah baca-baca terlalu banyak, tapi kalau di Injil, gara-gara Prof omong Injil, kami ikut Injil juga. Itu di Injil Wahyu itu urut-urutan orang masuk neraka itu salah satulah orang-orang penakut. Ya, lalu kita tanya, penakut macam apa yang masuk neraka? Penakut yang meninggalkan kebenaran dan berpihak kepada kelaliman, berpihak kepada kebodohan, maka dia akan masuk neraka. Karena ketakutannya itu, apalagi bagi seorang pemimpin, gara-gara dia takut, dia membawa masyarakatnya menuju jurang kehancuran. Saya mau tanya, yang namanya disease itu harus dapat dirasakan oleh pribadi, karena itu penyakit itu dia langsung menuju kepada pribadi per pribadi. Sakit apa? Maka dokter diagnosis, ini ada dokter Bobby di sini. Nah, umpama dokter Bobby, ada toh dokter Bobby ada di mana? Nah, dokter Bobby. Kalau orang datang ke Bapak tanya, ada pengeluhan apa? Begitu kan?
Tidak bilang, dokter tidak bilang, saya lihat ke pemuka ini kau OTG ini. Nah, tidak mungkin. Nah, ini maksud saya, menganalisa, mendiagnosa seseorang, entah penyakit itu punya penyebaran secara pandemik, secara endemik, tetapi harus ada diagnosa, dan diagnosa menyatakan Anda perlu minum obat. Dan dia menyatakan saya sakit, itu urusan pribadi. Tidak boleh ada satu pun bilang kau bahaya, tidak boleh. Saya merasakan sakit. Karena itu saya ingin ini kita merubah cara berpikir kita. Dengan pikiran begini saya tahu bahwa saya akan diserang oleh sekian juta orang. Dan bukankah memang manusia-manusia maju itu selalu ke depan, dia maju meninggalkan orang lain dalam kebodohan. Follower itu tunggu sudah ada jadi dulu baru dia ikut. Pemimpin itu bikin dengan resiko. Dan ini kita hari ini dunia. Bayangkan kalau tadi saya baca lagi, tingkat penyebaran tertinggi COVID-19 di Indonesia nanti pertengahan 2021. Jadi apa kita? Jadi apa kita? Maka saya menawarkan Undana bukan untuk melawan, tidak boleh melawan, tapi kita memberikan pemikiran. Kalau memberikan pemikiran itu tidak melawan siapapun. Memberikan pendapat dan pemikiran itu sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan. Kita mulai kalau ada satu yang sakit, apalagi katanya OTG positif, dia tidak rasa gejala apa, tapi dia positif, itu OTG, dia di rumah saja, kampus jalan terus. Saya minta nanti juga para Bapak Menteri Pendidikan untuk seperti ini tidak boleh melarang, apalagi Nusa Tenggara Timur. Tidak boleh. Nusa Tenggara Timur harus diberikan khusus karena dia serba khusus. Khusus miskin paling banyak di sini. Khusus jaringan terbatas paling banyak di sini. Listrik tidak ada paling banyak di sini. Jadi jangan buat sama seperti Jakarta seperti tadi Profesor sampaikan itu. Karena itu lewat kesempatan yang berbahagia ini saya minta Bapak Menteri Pendidikan untuk tidak boleh cepat-cepat menutup lembaga pendidikan di Nusa Tenggara Timur, apalagi sebuah universitas hanya karena karena COVID. Tidak boleh. Kita harus mulai melakukan langkah-langkah terobosan yang berani, dan tentunya dengan pertimbangan seperti Bapak Presiden sampaikan, gas dan rem. Nih, kalau kampus ini kena 2000 rem, kalau kampus satu gas, itu gas. Jangan kampus satu kita rem. Ini namanya kena batu kelikir, mobil lewat batu kelikir kena rem batu kelikir. Nah ini bahaya. Coba kalau pulang dari sini kena batu kelikir, ada nyonya di sebelah kena batu kelikir, bapak rem batu kelikir lewat itu tadi lewat. Ini bahaya. Dan ini kesempatan kita. Karena itu terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Universitas Nusa Cendana atas dedikasinya selama ini. Kalau tidak ada Undana, tidak mungkin juga ada Kadis Pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mereka lah hari ini bersama-sama dengan gubernur untuk membangun pertanian Nusa Tenggara Timur. Apalagi sistem irigasi tetes nanti dari lulusan-lulusan Universitas Nusa Cendana terjun di lapangan bersama-sama dengan pemerintah bekerja dalam quadruple helix itu. Menurut saya tantangan Nusa Tenggara Timur perlahan-lahan kita akan menyelesaikannya tidak terlalu lama lagi. Itu saja, mohon maaf kalau salah-salah, dimaafkan. Ya itulah Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan kekurangannya. Sekian, terima kasih. Salam, salve, pamalas jawab. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Terima kasih.